Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok A5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisa gradasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Reza Nurholiza. Kemudian ada teman saya yaitu Alfian Ramadan. Kemudian ada Aprilia Tri Rahmawati. Lalu ada Bagas Samanta Putra, dan terakhir ada Izan Rapastiawan. Di sini pertama-tama kami akan mempresentasikan mengenai analisa gradasi. Nah, alur pembahasannya yaitu kita akan membahas mengenai dasar teori, latar belakang, dan serta maksud dan tujuan dari pembahasan mengenai analisa gradasi ini. Kemudian kita akan membahas mengenai prosedur dan peralatan apa saja yang digunakan untuk praktek analisa gradasi. Kemudian ada perhitungan tentang analisa gradasi, dan terakhir ada hasil pengamatan serta kesimpulan dari praktikum analisa gradasi. Nah, langsung saja dasar teorinya. Menurut SNI 03-1737 tahun 1989, lapis aspal beton atau laston adalah suatu lapisan pada konstruksi jalan raya yang terdiri dari campuran aspal keras dan agregat yang bergradasi menerus, dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya, baik berupa hasil alam maupun hasil buatan. Gradasi menerus adalah suatu komposisi yang menunjukkan pembagian butir yang merata, mulai dari ukuran yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Nah, praktikum analisa gradasi ini dilatar belakangi oleh yaitu pemeriksaan ini merupakan cara untuk mengetahui sekaligus menguji dari lapis aspal beton atau laston yang tentunya berguna untuk perlapisan jalan raya yang terdiri dari campuran aspal yang bergradasi. Ditambah lagi pentingnya untuk mengetahui pembagian butir atau gradasi agregat. Maksud dan tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan spesifik material yang akan digunakan dalam penelitian. Salah satu pengujian yang dilakukan adalah pengujian analisa ayakan atau saringan untuk agregat halus atau shift analysis menggunakan standar ASTO T2782 dan ASTM C-136-04. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan pembagian butir atau gradasi agregat dengan menggunakan saringan. Gradasi ini diketahui dengan melakukan penyaringan terhadap agregat, kemudian akan diperoleh berat agregat yang tertahan dalam setiap saringan. Dari berat tersebut dapat dibuatkan grafik gradasi agregat dengan menghitung persen agregat yang lolos terhadap saringan. Kemudian, peralatan yang digunakan pada praktikum analisa gradasi ini yaitu pertama oven dengan suhu 100 plus 5 derajat Celcius, kemudian ada sendok atau skop untuk laboratorium serta sikat kawat, kemudian ada can atau kontainer, kemudian alat pemisah sampel atau sampel splitter, lalu ada timbangan dengan ketelitian 0,01 gram yang digital, kemudian ada shift shaker machine, kemudian ada saringan atau mesh. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya ada peralatan untuk mendukung pelaksanaannya pemeriksaan analisa gradasi. Pertama ada oven dengan suhu sekitar 95 sampai 105 derajat Celcius. Lalu ada sendok atau skop lab dan sikat kawat. Lalu ada can container. Lalu ada alat pemisah sampel, ada timbangan balance dengan ketelitian 0,1 gram, lalu ada shift shaker mesin, lalu ada saringan atau mesh. Nah, selanjutnya ada prosedur pelaksanaan dari analisa gradasi. Yang pertama itu siapkan agregat halus dan agregat kasar masing-masing kurang lebih 1000 gram dan 2000 gram. Nah, agregat yang diuji harus sudah dicampur dengan baik dan sebagai hasil pembagian alat pemisah sampel dari sampel splitter.
atau dengan cara 1/4 bagian, yaitu agregat yang akan dibagi harus dalam kondisi agak basah agar tidak ada debu yang hilang atau terbang. Lalu cara yang kedua itu ada keringkan agregat yang akan diperiksa dalam oven sampai didapat berat yang tepat. Lalu yang ketiga ada timbang berat masing-masing ayakan, itu W1 untuk dapat W1. Selanjutnya susun ayakan sesuai dengan urutannya, yaitu agregat halus. Susunan ayakannya sebagai berikut. Nah, sesuai British Standard yaitu 1882, itu dalam milimeter 10, 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15 dan pan. Dan jika menggunakan STM C3386, yaitu urutannya 9,5, 4,75, 2,36, 1,18, 0,6, 0,3, 0,15 dan pan. Langkah yang kelima itu agregat kasar, yaitu susunannya sebagai berikut: 50, 38, 19, 9,6, 4,8, 2,4 dan pan. Dan jika menggunakan ASTM C3080 yaitu 50,8, 37,5, 19, 0, 9,5, 4,75, 2,36 dan pan. Lalu yang keenam ada susunan saringan atau ayakan pada shift shaker, yaitu mesin pengayak dengan susunan yang paling bawah pan, kemudian yang terkecil sampai yang terbesar itu yang paling atas. Lalu langkah yang ketujuh itu masukkan benda uji pada saringan yang paling atas, kemudian ditutup. Lalu jepit susunan saringan tersebut, lalu masukkan steker pada stop kontak yang bertegangan kurang lebih 220 volt. Tekan saklar power, lalu jalankan mesin shift shaker selama 10 menit. Langkah selanjutnya itu setelah selesai pengguncangan, itu dibiarkan selama 5 menit untuk memberi kesempatan debu-debu yang mengendap. Lalu langkah yang 9, buka penjepit saringan tersebut, lalu timbang berat masing-masing saringan atau ayakan berikut isinya, yaitu untuk mendapatkan W2. Lalu langkah yang ke-10 yaitu hitung berat benda uji yang tertahan pada masing-masing saringan, yaitu W3. Caranya itu W2 dikurang W1 yang sudah didapat pada prosedur pelaksanaan yang langkah sebelumnya. Nah, lalu hitung persentase dan akumulatifnya serta modulus halus butirnya. Lalu langkah yang terakhir yaitu buat grafiknya. Berikut adalah merupakan sekiranya video referensi dari pelaksanaan analisa gradasi, bisa dilihat dari source atau link YouTube berikut. Dan selanjutnya ada perhitungan, itu dimana berat masing-masing agregat tertahan yaitu W3 bisa dicari dengan cara W2 dikurang W1, dimana W3 yaitu berat agregat tertahan dalam gram, dan W2 itu merupakan berat saringan atau ayakan ditambah isi, dan W1 nya adalah berat saringan atau ayakan. Dan di sini ada modulus halus butir, di mana persen akumulatif tertahan dibagi 100%. Lalu modulus halus butir dihitung dengan itu MHB, notasinya sama dengan jumlah persentase kumulatif dalam satu set ayakan dibagi 100. Nah, berikutnya contoh hasil analisis saringan untuk agregat halus dan agregat kasar dengan masing-masing dua contoh uji, yaitu seperti tabel yang ada di slide selanjutnya, yaitu dimana menghitung persentase lolos agregat halus dan masuk zona gradasi, yang mana serta hitung modulus halus butirnya. Lalu ada hitung persentase lolos agregat kasar, apakah memenuhi untuk butir maksimum, yaitu 40 mm, serta hitung modulus halus butirnya. Lalu yang ketiga ada hitung persentase lolos agregat gabungan dengan persentase agregat halus 40% dan agregat kasar 60%, dan apakah memenuhi gradasi agregat campuran sesuai butir maksimum 40 mm, serta hitung modulus halus butirnya. Baiklah, pada tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada tabel data uji analisis saringan agregat halus dan kasar. Ini adalah datanya dari ukuran saringan, berat dan berat ayakan. Lalu ada agregat halus dan agregat kasar. Untuk penyelesaiannya, hitung persentase lolos agregat halus dan masuk zona gradasi yang mana. Langkah pertamanya hitung berat tertahan agregat halus seperti tabel berikut, yaitu ada tabel ukuran saringan,
berat ayakan yaitu W1, berat ayakan plus contoh uji tertahan W2, contoh uji tertahan W3, dan semuanya dalam bentuk gram, kecuali untuk ukuran saringannya dalam bentuk milimeter. Lalu langkah keduanya, hitung presentasi tertahan dan lolos agregat halus, serta modulus halus butir seperti tabel berikut. Berikut adalah tabel hitungan presentasi tertahan, MHB, dan lolos agregat halus. Ada ukuran saringan, berat tertahan dalam bentuk gram, presentasi tertahan dalam bentuk persen, dari 0,61 sampai dengan 100%, lalu ada kumulatif presentasi tertahannya dari 0,61 sampai dengan 96,47, lalu presentasi lolosnya. Selanjutnya presentasi tertahan dan untuk ukuran saringan 10 mm dihitung dari rumus persen tertahan, berat tertahan pada ayakan 10 mm per jumlah total uji dikali 100, lalu dihasilkan 0,61%. Lalu presentasi tertahan untuk ukuran saringan 4,8 dihitung dari persen tertahan sama dengan berat tertahan pada ayakan 4,8 mm per jumlah total uji dikali 100, dihasilkan 0,69%. Untuk saringan yang lain dengan cara yang sama. Lalu ada kumulatif presentasi tertahan untuk 10 mm yaitu 0 ditambah 0,61% sama dengan 0,61%. Lalu kumulatif presentasi tertahan untuk 4,8 mm yaitu 0,61% ditambah 0,69% sama dengan 1,31%. Lalu untuk kumulatif presentasi tertahan yang untuk 2,4 mm yaitu 1,31% ditambah 7,02% sama dengan 8,32%. Untuk saringan yang lain menggunakan metode yang sama. Lalu untuk modulus hasil halus butir dihitung dari jumlah kumulatif dalam satu set ayakan tidak termasuk pan ataupun wadahnya dibagi dengan 100. Lalu didapatkan dengan rumusnya MHB sama dengan jumlah presentasi kumulatif dalam satu set ayakan per 100 sama dengan 2,5877, lalu dibulatkan menjadi 2,59. Presentasi lolos dihitung dari 100% dari 100 dikurang kumulatif presentasi tertahan 100 tertahan dalam bentuk persen untuk setiap ayakan. Presentasi lolos untuk ayakan 10 mm yaitu 100 dikurang 0,61% yaitu 99,39%. Lalu untuk presentasi lolos untuk ayakan 4,8 mm yaitu 100% dikurang 13,1% yaitu 98,69%. Lalu untuk 2,4 mm nya 100% dikurang 8,32% yaitu 91,68%. Lalu untuk perhitungannya sama dengan perhitungan yang di atas. Hasil ini kemudian diplot dalam zona daerah gradasi pasir sesuai SNI untuk campuran beton normal SNI 032834 tahun 2000. Hasil memenuhi zona 2 pasir sedang seperti gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar hasil plotting agregat halus pada syarat gradasi 2. Lalu yang B, presentasi lolos agregat kasar apakah memenuhi untuk butir maksimum yaitu 40 mm. Menggunakan cara yang sama seperti hitungan agregat halus didapatkan berat tertahan rata-rata seperti tabel di bawah ini. Di bawah ini adalah tabel hitungan berat tertahan agregat kasar. Ada ukuran saringan dalam bentuk milimeter, berat ayakan contoh uji tertahan yaitu W2, lalu contoh uji tertahan yaitu W3. Berikut adalah tabel presentasi tertahan MHB dan lolos agregat kasar. Lalu ini kita hitung MHB-nya yaitu 726,06 per 100 yaitu didapatkan 7,2606 lalu dibulatkan menjadi 7,27. Hasil ini kemudian diplot dalam gradasi untuk butir maksimum 40 mm sesuai SNI untuk campuran beton normal yaitu SNI 032834 tahun 2000. Hasilnya memenuhi syarat seperti gambar berikut. Bisa dilihat gambar hasil plotting agregat kasar dengan butir maksimum yaitu 40 mm. Di bawah ini ada ukuran mata ayakan dalam bentuk milimeter, lalu di sini sampingnya ada presentasi lolos ayakan dalam bentuk persen. Selanjutnya di sini ada perhitungan persentase lolos agregat gabungan dengan persentase agregat halus 40% dan agregat kasar 60%.
dan apakah memenuhi gradasi agregat campuran sesuai butir maksimum 40. Di sini menggunakan hitungan yang sebelumnya didapatkan hasil dalam tabel. Nah, di sini terdapat 9 ukuran saringan, kemudian persentase lolos dari agregat halus dan agregat kasar, kemudian didapatkan agregat gabungan persentasenya, kemudian untuk persentase tertahan kumulatif didapatkan dari 100% dikurangi dari agregat gabungan, sehingga didapatkan jumlah persentase tertahan kumulatif sebesar 539,15%, sehingga modulus halus butir agregat campurannya yaitu 5,39. Hasil ini kemudian diplot ke dalam syarat gradasi untuk butir maksimum 40 mm agregat campuran sesuai SNI untuk campuran beton normal SNI 03-2834-2000. Hasilnya memenuhi kurva 4 dan 3 daerah C seperti pada gambar berikut. Nah, ini merupakan hasil plotting dari agregat kasar dengan butir maksimum 40 mm. Di sini terdapat ukuran mata ayakan, kemudian dibandingkan dengan persentase lolos dari ayakan tersebut. Nah, di sini agregat kasarnya itu memenuhi untuk butir maksimum 40 mm. Selanjutnya perawatan. Yang A, bersihkan semua peralatan yang digunakan dan letakkan kembali pada tempatnya, terutama ayakan. B, lumasi sentrik sieve shaker bila sudah kering untuk mencegah keausan pada sentrik tersebut. Untuk pelaporan analisa agregat halus, di sini terdapat tabel berat tertahan agregat. Untuk tabelnya berisi ukuran saringan, kemudian berat ayakan, lalu berat agregat halus, berat ayakan, ditambah contoh uji tertahan. Kemudian terdapat berat agregat kasar. Kemudian di sini total dari berat agregat halus dan berat agregat kasar. Lalu untuk tabel yang kedua merupakan hitungan dari agregat halus gabungan. Di sini ada ukuran saringan, kemudian persentase tertahan agregat halus dalam persen, kemudian persentase tertahan kumulatif dari agregat halus tersebut, kemudian persentase lolos agregat halus persen, kemudian persentase lolos gabungan agregat halus. Kemudian didapatkan modulus halus butir atau MHB sebesar 2,296 untuk jenis 1 dan 2,7905 untuk jenis 2. Ya, berikutnya tabel 3 hitungan agregat kasar gabungan. Nah, di sini ada ukuran saringan, persentase tertahan agregat kasar dalam persen, persentase tertahan kumulatif agregat kasar dalam persen, persentase lolos agregat kasar dalam persen, dan persentase lolos agregat kasar gabungan dalam persen. Nah, di sini didapat modulus halus butir pada jenis 3 dan 4 itu jenis 3-nya 6,3334, kemudian jenis 4-nya 6,8461. Nah, untuk tabel 4 hitungan agregat gabungan, di sini didapatkan modulus halus butir MHB pada jenis 5, 6 dan 7 ya di sini. 5, 6 dan 7 benar. Untuk jenis 5-nya ini 2,5185, untuk jenis 6-nya 6,6154, untuk jenis 7-nya 5,0790 ya. Nah, ini adalah grafik gambar batas gradasi pasir kasar nomor 1. Hasil plotting tidak memenuhi syarat batas gradasi pasir kasar nomor 1 ya. Kemudian untuk grafik batas gradasi pasir sedang untuk nomor 2 ya. Di sini diketahui hasil plotting gabungan agregat halus jenis 5 dengan proporsi jenis 1 sama dengan 55% dan jenis 2-nya sama dengan 45%. Memenuhi syarat batas gradasi pasir sedang.
Untuk batas gradasi pasir agak halus, nah hasil plotting tidak memenuhi syarat batas gradasi pasir agak halus nomor 3. Nah, untuk batas gradasi pasir halus nomor 4, hasil plotting tidak memenuhi syarat batas gradasi pasir halus nomor 4. Untuk batas gradasi agregat kasar butir maksimum 20 mm, hasil plotting memenuhi syarat butir maksimum agregat kasar 20 mm untuk agregat kasar gabungan jenis 6 maksud saya, dengan proporsi jenis 3 sama dengan 45% dan jenis 4 sama dengan 55%. Batas gradasi agregat kasar butir maksimum 20 mm. Tidak plotting grafik untuk agregat campuran pada butir maksimum 20 mm. Ya, untuk kesimpulannya, nah, pada tabel 2 didapat nilai modulus halus butir atau MHB senilai berikut. Untuk jenis 1 sama dengan 2,296. Untuk jenis 2 sama dengan 2,7905. Untuk tabel 3 didapatkan nilai MHB-nya yaitu untuk jenis 3 sama dengan 6,3334. Untuk jenis 4 nya sama dengan 6,8461. Nah, untuk tabel 4 didapatkan nilai MHB sebagai berikut. Jenis 5 2,5185, jenis 6 6,6154 dan jenis 7-nya sama dengan 5,0790. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyempatkan untuk menonton presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.